menanyakan sesuatu pada saya. Ya, perkenalkan, ini namanya usia sudah 64 tahun. Oke, ya. Ini sebelumnya Bapak bisa kasih tahu dulu Pak nama usahanya apa ini? Rizka itu diambilkan nama anakku Ari dan Ika. Terus kan dari yang tadi Bapak cerita Bapak sebelumnya nggak ada background di bidang konveksi ini. Sama sekali tidak ada. Terus tiba-tiba membangun Ariska itu motivasinya apa sih Pak? Ya itu tadi yang kalau motivasinya yang aku terangkan sebelumnya. Jadi kita belajar kalau ilmu sablon saya ketemu dengan temen gitu, ngobrol-ngobrol bagaimana tentang nyablon itu untuk didak aja, bukan formal. Enggak ada ilmu formal kursus di sana atau mungkin pengalaman aku kerja di sana, enggak ada. Dan mohon apa ilmu yang saya peroleh sebagai motivasi kalian nanti kada di kantor atau gimana supaya yang tidak pernah didengar aku bisa menciptakan ini. Itu tuntutan jiwa, orang bisa, saya harus bisa. Untuk membuat suatu produk kira-kira itu bahan-bahan apa saja sih Pak yang diperlukan? Seperti seragam olahraga, otomatis kan bahan kaos, ini ya. Kalau alma mater ini baru sering gini. Sampelnya kayak apa? Bapak bisa ambil alma mater, oke, bahannya bisa tak sediain. Desain persamaan ada pilihan warna, modelnya kayak apa, masalah potongan, modelnya saya serahkan ke pemesan. Kalian pernah beli ini ada khusus ini? Kalau benang sama benang sama bukan kaos, cuman yang lebih fokusnya ke kaos. Bisa Bapak jelasin nggak sih gimana proses pembuatan baju ini dari awal sampai akhir? Caranya ya kita kenalin dulu postur seseorang. Nih, makanya ada diukur kan, panjang badan berapa, lebar bahu itu dari sini, tarik lewat belakang sampai sini, lebar bahu berapa, terus panjang lengan berapa, kalau panjang berapa, diukur, ditulis, terus lingkar badan berapa. Nah, lingkar badan itu, terus teknikku untuk khusus saya, memang berbeda dengan teman-teman. Kalau aku potong dulu, potong tak sablon. Kalau di sablon baru tak serahkan ke tukang jahit. Soalnya kalau dijahit dulu, kalau di sablon itu ribet. Soalnya bahan, ada sambungan lengan sama. Jadi kalau mau di sablon depannya itu kalau ada bahan numpuk, susah hasilnya. Bordil pun sama, kalau bordil ya harus lembaran dulu potong bordil. Soalnya kalau udah baju jadi berikutnya itu namanya mesin. Terus setelah melewati berbagai proses pembuatan baju tersebut nih Pak, gimana sih Bapak mengendalikan kualitas bahan itu supaya tetap terjaga? Kalau masalah bahan atau kualitas bahan itu tentukan melampirkannya di kita ini dan kita samakan. Kalau mau bikin baju ya bahan apa? Drill, mungkin ada Penosa, ada apa ini Verlando, ada Canadrill, ada kulit. Jadi sampai atur bahan plat, silakan pilih yang mana. Tentang warna kita didukung warna-warni yang mana. Kalau kombinasinya apa, kita harus manut dengan pemesannya. Bapak ada pertanyaan lagi. Untuk membuat satu pesanan kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Pak? Kira-kira? Tergantung kapasitasnya pesanannya. Ya kalau umpama banyak, bukan banyak ya lama, relatif lama ya. Kalau sedikit ya lebih. Udah pernah Bapak terima itu kira-kira beberapa lama? Salah satu Contoh masa kerja kemarin 2 bulan. Saya menyelesaikan baju seragam untuk Kalimantan Selatan sejumlah 1.300 setel. 20 hari, 3 minggu. Kalau seragam olahraga, umpama ketimbang 50 setel ya, kan sampai 2 minggu. teknologi apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan produk Bapak? Teknologinya untuk satelit internet kayaknya juga kalau dikirimin via PDF kan penuh. Bukan buat akses. Setelah gambar keluar, print. Terkait mesinnya sendiri tuh ada yang khusus gitu nggak sih Pak? Terus teknologi itu apa yang pakai kamera biasa atau yang khusus gitu yang? Kalau aku manual. Soalnya yang saya hadapi itu 95% adalah anak sekolah. Anak sekolah kita tabelnya manual. Kecuali ada permintaan yang harus print izin. Terima kasih Pak sebelumnya karena sudah melakukan wawancara. Dari Pak menunggu waktunya. Nggak apa-apa. Setelah melakukan wawancara pada video sebelumnya, kami kelompok 4 menganalisis manajemen proyek dengan menggunakan metode Critical Path Method atau CPM pada usaha konveksi percetakan dan penyablonan Ariska. Pada video presentasi ini, kami akan menjelaskan beberapa materi presentasi. Yang pertama ada company profile, yang kedua ada pengertian manajemen operasional, yang ketiga ada pengertian konveksi dan juga pakaian, yang keempat ada perencanaan proyek atau project planning, yang kelima ada penjadwalan proyek atau scheduling, dan yang keenam ada pengendalian proyek atau controlling. Yang pertama ada company profile. Konveksi percetakan dan penyablonan Ariska ini berada di Kota Depok dan sudah didirikan sejak tahun 1980. Pemilik konveksi ini adalah Bapak Subandi.
Beberapa produk yang dihasilkan dari konveksi percetakan dan penyablonan Ariska diantaranya ada kemeja, alma mater, kerudung muslimah, kaos, rok, celana, seragam sekolah, dan juga seragam olahraga. Sistem pengiriman di konveksi ini menggunakan transportasi online seperti Gojek atau Grab apabila produk yang dikirimkan tidak terlalu banyak. Sedangkan apabila produk yang dikirimkan banyak, dapat menggunakan mobil box. Untuk biaya pengiriman tergantung jarak lokasi yang dituju. Selanjutnya ada pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk, baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Contoh produk berupa barang yaitu elektronik, garmen, dan otomotif. Sedangkan contoh produk jasa yaitu hiburan, pendidikan, dan konsultan. Lalu pengertian konveksi dan pakaian. Konveksi baju adalah kegiatan memproduksi pakaian secara massal. Konveksi adalah industri kecil skala rumah tangga yang merupakan tempat pembuatan pakaian jadi seperti kaos, kemeja, celana, jaket, dan sebagainya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, selain makanan dan tempat tinggal. Selain sebagai kebutuhan pokok, pakaian juga berfungsi sebagai penutup tubuh. Perencanaan proyek atau project planning. Project planning merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang mengolah data dan informasi ataupun fakta kegiatan yang dipilih untuk melakukan di masa yang akan datang, seperti menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek, dan lain-lain. Contoh project planning adalah Work Breakdown Structure atau WBS. Struktur pekerjaan terperinci dengan metode perorganisasian proyek menjadi pelaporan hierarkis. Berikut adalah contoh Work Breakdown Structure atau WBS pada usaha konveksi percetakan dan penyablonan Ariska. Proyek konveksi percetakan dan penyablonan Ariska ada persiapan, yaitu pembelian bahan dan pembuatan desain. Selanjutnya ada pelaksanaan proses pengukuran dan pemotongan bahan, proses penyablonan dan pengeringan, dan proses penjahitan. Selanjutnya ada penyelesaian, yaitu proses pemasangan kancing atau finishing, dan quality control. Penjadwalan proyek atau scheduling. Penjadwalan adalah pengalokasian waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapai hasil ideal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Penjadwalan bisa dilakukan dengan membuat Gantt chart agar mengetahui kegiatan mana yang harus dimulai dulu dan kegiatan yang menyusulnya. Berikut adalah contoh Gantt chart pada usaha konveksi percetakan dan penyablonan Ariska. Selanjutnya, pengendalian proyek atau controlling. Pengendalian atau controlling melibatkan penetapan standar kinerja, merancang sistem umpan balik, mendeteksi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif untuk memastikan pemanfaatan sumber daya organisasi yang optimal. Critical Path Method atau CPM adalah salah satu metode pengendalian proyek yang hanya menggunakan satu faktor waktu untuk setiap kegiatan. Berikut adalah contoh perhitungan Critical Path Method atau CPM pada usaha konveksi percetakan dan penyablonan Ariska. Pada tabel tersebut dijelaskan kegiatan awalnya yaitu pembelian bahan, penjualan langsungnya tidak ada, waktunya 1 hari. Kegiatan keduanya pengukuran dan pemotongan, penjualan langsungnya sebagai A, waktunya 2 hari. Kegiatan ketiga yaitu penyablonan, penjualan langsungnya sebagai B dengan waktu 2 hari. Kegiatan keempat yaitu pengeringan, penjualan langsungnya sebagai C dengan waktu 3 hari. Kegiatan kelima yaitu penjahitan, penjualan langsungnya sebagai D, waktunya 17 hari. Kegiatan keenam yaitu finishing, penjualan langsungnya sebagai E dengan waktu 2 hari. Yang ketujuh itu quality control, penjualannya yaitu sebagai F dengan waktu 2 hari. Dan yang terakhir pengemasan, penjualan langsungnya sebagai G dengan waktu 1 hari. Jadi total durasi atau waktu pada tabel tersebut adalah 30 hari. Dari perhitungan CPM pada tabel di samping dapat disimpulkan bahwa semua aktivitas pada usaha konveksi percetakan dan penyablonan Ariska, aktivitasnya bersambung satu sama lain tanpa percabangan. Jadi ini adalah jalur lurus atau linear. Maka jalur kritisnya adalah seluruh rangkaian aktivitas karena semuanya tergantung satu sama lain dan tidak ada aktivitas paralel. Berikut adalah gambar diagram CPM pada usaha konveksi percetakan dan penyablonan Ariska. Jadi, jalur kritis atau critical path pada usaha konveksi percetakan dan penyablonan Ariska yaitu A, ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, ke G, dan yang terakhir ke H dengan waktu penyelesaian 30 hari dengan rincian 1 tambah 2 hari, tambah 2 hari, tambah 3 hari, tambah 17 hari, tambah 2 hari, tambah 2 hari, tambah 1 hari, sama dengan 30 hari. Kesimpulannya,
Dengan menerapkan manajemen proyek menggunakan metode CPM, usaha konveksi, percetakan, dan penyablonan Ariska mampu menyusun perencanaan waktu kerja secara efisien dan efektif sehingga dapat menyelesaikan pesanan besar dengan lebih terstruktur, meminimalisir keterlambatan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.